Ya, dengan kebutuhan timnas Indonesia yang harus benar-benar bisa bersaing di level Asia, kita butuh pemain-pemain yang lebih yang lebih lebih berkelas, dan punya visi bermain. Terus juga kita butuh pemain-pemain yang secara fisik juga bagus. Dan banyak banget yang berharap bahwa ketika program diaspora ini berjalan gitu ya, banyak netizen kita yang berharap supaya level permainannya ditingkatkan dan dibanyakin juga pemain-pemain diaspora yang bisa kontribusi banyak untuk timnas Indonesia. Nah, salah satunya adalah Jairo Riedewald. Nah, Jairo Riedewald itu adalah salah satu pemain Crystal Palace yang diisukan untuk bergabung di timnas Indonesia. Nah, seperti apa keberlangsungannya? Yuk kita bahas, dan ini jurnal gue. Nah, kalau dari segi ukuran timnas senior, sebenarnya di lini belakang, di bagian kiper, lini belakang, lini tengah, itu sebenarnya kita sudah baik gitu ya. Dalam artian banyak diisi oleh pemain-pemain yang levelnya di atas rata-rata gitu ya. Salah satunya adalah Tom Hai, terus juga Ivan Jenner, Justin Hubner, Jordi Amat, terus Sandy Walsh gitu, dan Nathan Joaon ya terutama gitu. Dan masih banyak lagi yang diisukan itu akan disegerakan untuk naturalisasi ya. Nah, setelah Martin Paes yang sudah dinaturalisasi, itu ada isu lagi Calvin Verdong dan juga Jens Raven gitu loh. Cuman kemarin gue sempat melihat desas-desus bahwa kemungkinan sebentar lagi kita akan dihuni oleh salah satu pemain diaspora yang bermain di Crystal Palace, yaitu Premier League ya, yang baru saja ngalahin Manchester United 4-0 gitu, yaitu Jairo Riedewald. Nah, Jairo Riedewald ini gue lihat dia adalah seorang murni DM ya, tapi bisa juga jadi CM. Tergantung dari kebutuhan pelatih, strategi pelatih gitu kan. Dengan formasi yang sering kita pakai juga di timnas gitu. Jairo Riedewald ini bisa menjadi opsi di mana ketika lini tengah itu butuh double pivot ya, alias bagaimana kita bisa pakai dua DM di belakang, dan juga kalau formasinya 4-5-1 itu juga bisa dipakai untuk double pivot gitu. Tapi banyak banget opsi yang kita bisa lakukan kalau memang ternyata Jairo Riedewald ini akan bergabung. Salah satunya ya Ivan Jenner itu bisa berduet dengan Jairo, terus juga Kevin Verdong itu bisa menjadi opsi di tengah walaupun dia bisa LB dan RB gitu kan. Terus juga Justin Hubner juga bisa dijadikan opsi untuk tandem Jairo Riedewald juga. Dan yang paling gue tunggu adalah bagaimana nanti dari lini belakang, kalau memang Jairo Riedewald ini jadi, itu bisa menjadi supply-nya Tom Haye untuk mengalirkan bola ke depan. Dan kalau kita melihat dari segi segi level gitu, memang Jairo Riedewald ini udah dibilang grade A lah gitu ya, karena sering bermain reguler juga di Crystal Palace dan dia sudah menghadapi pengalaman yang luar biasa di Premier League gitu ya. Yang tim yang dihadapi pun nggak kaleng-kaleng, Arsenal lah, Manchester City gitu kan. Baru kemarin ngalahin Manchester United, terus juga Liverpool gitu ya, dan tim-tim yang sudah dia hadapi memang bukan tim kaleng-kaleng gitu loh. Dan gue yakin ketika Jairo Riedewald ini bergabung, itu akan membawa atmosfer kepada timnas yang berbeda, di level yang berbeda. Kenapa? Karena kalau pemain sudah bermain di Premier League ya, kalau kalian lihat gitu, kompetisinya begitu ketat gitu ya. Kita tuh kalau nonton Premier League, itu kan nggak pernah bisa nebak tuh juaranya siapa, karena gapnya begitu sedikit gitu loh antara
rank 1, rank 2, rank 3 sampai rank 5 gitu. At least apa? At least berarti Jairo Redewolf itu bisa membawa atmosfer timnas itu lebih kompetitif lagi secara mental. Jadi yang gue harapkan adalah ketika Jairo Redewolf ini bergabung bisa meningkatkan kualitas bermain timnas Indonesia. Mungkin ini yang dilihat oleh salah satunya adalah Sintayong dan juga Pak Erick Thohir, bagaimana timnas Indonesia itu membutuhkan sekali salah satu pemain yang di levelnya itu sudah level grade A gitu loh. Gua harap timnas senior itu ketika memang Jairo Redewolf ini jadi bergabung, kan nanti kita bentar lagi menghadapi kualifikasi Piala Dunia gitu ya di fase ketiga gitu loh, untuk bisa masuk ke fase ketiga. Dan gua harap dengan pengalaman yang dia bawa dari Premier League itu bisa berpengaruh banyak dan signifikan di timnas Indonesia. Dan jangan lupa ini kemauan dari Jairo Redewolf-nya gitu loh, karena dia itu punya 3 keturunan, Belanda, terus juga Suriname dan juga Indonesia gitu loh. Dan kabarnya dia lebih memilih Indonesia, padahal timnas Suriname itu sudah ngejar dia itu udah lama gitu ya. Tapi mungkin karena hati nurani dan juga kemauan dia pribadi untuk bisa membela timnas Indonesia itu jauh lebih besar, dan mungkin dia lihat prospeknya bagaimana saat ini timnas Indonesia itu sedang disorot oleh mancanegara di hasil kualifikasi Piala Dunia, terus juga Piala Asia Senior, Piala Asia U23. Mungkin Jairo juga melihat bahwa memang progres timnas Indonesia saat ini sedang berada di peak yang bagus gitu loh. Jadi bukan berarti gue meremehkan timnas Suriname, dan memang kita nggak pernah dengar juga Suriname itu di level seperti apa, dan secara gue juga nggak tahu gitu. Mungkin dari segi progres timnas kita jauh lebih unggul dan banyak menghasilkan hasil positif ya di perjalanan timnas di berbagai ajang turnamen gitu. Dan gua harap ya semoga jadi gitu ya, jangan sampai ini menjadi hanya isu belaka kemudian akhirnya mengurungkan niat Jairo Redewolf-nya. Ya jangan sampailah. Gue yakin, percaya bahwa Pak Erick Thohir itu orang yang berintegritas dan mampu meyakinkan supaya Jairo Redewolf ini bisa segera gabung untuk membela timnas Indonesia. Oke, itu saja video dari gue. Terima kasih yang udah nonton, dan klik lonceng notifikasi supaya kalian bisa update terus video gue. Dan jangan lupa untuk klik komen, subscribe, dan juga like channel ini supaya kalian bisa terus support gua untuk bikin video untuk kalian. Oke, see you next time.